Selamat malam, Bu Tutut. Saya Michelle Virginia dan rekan saya Kevin Chandra Gunawan dan Angelica Irena. Hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas kelompok 15 November 2023 mata kuliah wawasan dunia Kristen. Pertanyaan pertama adalah, apa yang telah Allah lakukan bagi manusia terhadap ciptaannya? Dalam agama Kristen, keyakinan utama adalah bahwa Allah atau Bapa Surgawi telah melakukan beberapa hal penting bagi manusia melalui ciptaannya. Yang pertama, penciptaan manusia menurut kitab Kejadian dalam Alkitab Kristen. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambarnya sendiri. Manusia diberikan tanggung jawab untuk merawat dan mengelola ciptaannya. Yang kedua, pemberian kehidupan dan karunia. Allah yang dianggap berbagai sumber kehidupan dan pemberi segala yang baik bagi manusia. Dalam ajaran Kristen, hidup diberikan sebagai karunia dan setiap hari dianggap sebagai anugerah dari Allah. Yang ketiga, dalam keyakinan Kristen, Allah mengirim Yesus Kristus anaknya untuk menjadi jalan penebusan dosa manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, manusia diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan dari dosa. Yang keempat, kehidupan abadi. Allah menawarkan janji kehidupan abadi kepada mereka yang percaya kepadanya dan mengikuti ajaran Yesus Kristus. Keyakinan dalam keselamatan oleh anugerah Allah merupakan inti dari ajaran Kristen. Yang kelima, kekuatan Roh Kudus. Allah diyakini memberikan Roh Kudus kepada orang percaya untuk memberikan bimbingan, kekuatan, dan pengertian dalam menjalani kehidupan mereka. Semua ini dianggap sebagai bukti kasih Allah terhadap manusia, yang menunjukkan perhatiannya terhadap kesejahteraan dan keselamatan mereka. Konsep kasih dan belas kasih Allah sangat penting dalam ajaran Kristen. Berikut jawaban kami untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang menjadi hak istimewa manusia sebagai penata layanan alam semesta? Silakan, Angel. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 akan saya bantu jawab. Jadi dalam pandangan Kristen, manusia sendiri dianggap sebagai pemegang tanggung jawab yang istimewa atas ciptaan alam semesta oleh Allah Bapa. Maka beberapa hak istimewa yang diberikan kepada manusia sebagai penata layanan alam semesta ialah yang pertama adalah tanggung jawab atas ciptaan. Jadi manusia diberikan keunikan dengan memiliki segala kemampuan dan akal budi untuk dapat bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola alam semesta. Manusia dipercayakan sebagai penjaga bumi dan diharapkan menjaga lingkungan serta makhluk lain sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, ada penciptaan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan serupa dengan Allah. Berarti dalam hal ini manusia memiliki kemampuan serta memiliki sifat-sifat kealahan seperti kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, maka manusia memiliki panggilan untuk menunjukkan sifat-sifat ilahi ini dalam tindakan dan hubungan mereka antara sesama makhluk manusia maupun dengan makhluk yang lainnya, dan serta menjaga keasrian dari alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah. Yang ketiga adalah pemberian kebebasan dan pilihan. Manusia diberi kebebasan untuk membuat pilihan moral dan spiritual. Ini berarti manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang menurut kehendak hati nurani manusia sendiri. Dan kebebasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab atas penata layanan atas ciptaan. Tentu setiap hal yang dilakukan manusia akan memberikan dampak positif maupun negatif. Maka manusia sendiri dengan akal budinya harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Yang keempat adalah kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Manusia diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik secara rohani maupun pribadi. Ini mencakup pertumbuhan dalam iman, pengetahuan, kreativitas, dan kemampuan untuk mengambil peran dalam memperbaiki dunia. Jadi manusia diharapkan oleh Allah untuk dapat mengembangkan dunia menjadi yang lebih baik dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Yang kelima adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana Allah. Manusia dipanggil untuk berpartisipasi dalam rencana Allah untuk dunia ini. Ini bisa melalui karya-karya yang baik, menyebarkan ajaran cinta, kasih, dan keadilan, serta mengabdikan diri dalam melayani sesama manusia.
karena bentuk melayani manusia sesama manusia juga sebagai bentuk melayani manusia kepada Tuhan. Maka dapat disimpulkan untuk pertanyaan nomor 2 ini, dalam pandangan Kristen, hak istimewa ini tidak hanya menjadi keberuntungan, tetapi juga sebuah panggilan yang memberikan tanggung jawab besar kepada manusia untuk menjaga, mengelola, dan membawa kebaikan dalam alam semesta sesuai dengan kehendak Allah. Next. Untuk pertanyaan nomor 3, apa tugas Adam dan Hawa dari Allah? Iya, saya Kevin Chandra Gunawan akan bantu jawab soal nomor 3. Menurut pandangan agama Kristen, Adam dan Hawa sebagai manusia pertama diberi beberapa tugas atau tanggung jawab oleh Allah, yaitu yang pertama, merawat dan mengelola Taman Eden. Dalam kitab Kejadian, dalam Alkitab, Adam ditempatkan di Taman Eden untuk merawatnya. Tugasnya adalah untuk mengelola dan menjaga taman tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Yang kedua adalah berhubungan dengan Allah. Adam dan Hawa diberi kesempatan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Mereka tinggal dalam kehadiran langsungnya di Taman Eden, menunjukkan hubungan yang akrab antara manusia dan penciptanya. Lalu yang ketiga, memberi nama kepada makhluk hidup. Dalam Alkitab diceritakan bahwa Adam diberi tugas untuk memberi nama kepada semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Ini menunjukkan otoritas yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengelola ciptaannya. Lalu yang keempat adalah menjaga ketaatan terhadap perintah Allah. Salah satu tugas yang diberikan kepada Adam dan Hawa adalah menjaga ketaatan terhadap perintah Allah. Mereka dilarang untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan buruk. Namun sayangnya mereka melanggar perintah ini. Dengan demikian, Adam dan Hawa diberi tanggung jawab sebagai pengelola atas ciptaan Allah untuk merawat dan menjaga taman yang mereka tinggali, serta menjalankan ketaatan terhadap perintah Allah sebagai bagian dari hubungan mereka dengannya. Sayangnya pelanggaran terhadap perintah Allah ini atau yang mengonsumsi buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan buruk itu dianggap sebagai dosa pertama yang membawa konsekuensi bagi seluruh umat manusia. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Apa yang Anda pikirkan tentang musik dan seni sebagai bagian dari karya Allah? Ya, untuk nomor 4, dalam pandangan banyak pemeluk agama Kristen, musik dan seni dianggap sebagai bagian dari kekayaan ciptaan Allah yang memperlihatkan keindahan, kreativitas, dan keberagaman yang ada dalam alam semesta. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa Allah adalah sumber segala kreativitas dan bahwa manusia mencerminkan sifatnya ketika mereka menciptakan karya seni dan musik. Yang pertama, ekspresi spiritual. Musik dan seni seringkali dianggap sebagai cara untuk mengekspresikan iman, pujian, dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Banyak ritual keagamaan Kristen yang melibatkan musik dan seni sebagai sarana untuk memuliakan dan memuji Allah. Lalu yang kedua, menginspirasi dan membawa kebenaran. Musik dan seni memiliki kekuatan untuk menginspirasi, mengakibatkan emosi, dan menyampaikan pesan kebenaran secara mendalam. Dalam konteks Kristen, karya seni dapat menjadi sarana untuk menyampaikan ajaran agama, nilai-nilai moral, serta keindahan dan kebenaran yang ada dalam iman. Lalu yang ketiga adalah pengalaman kehadiran Allah. Bagi beberapa orang Kristen, musik dan seni dapat menjadi sarana yang memungkinkan mereka merasakan kehadiran Allah secara mendalam. Kecantikan dan keindahan yang terwujud dari dalam seni dapat menginspirasi orang untuk merenungkan kebesaran penciptaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang keempat adalah pemeliharaan kreativitas. Allah dianggap sebagai pencipta yang penuh atas kreativitas. Dalam menciptakan musik dan seni, manusia dapat merefleksikan aspek-aspek dari kekreativitasan Allah. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa pandangan tentang musik dan seni dalam agama Kristen ini bisa bervariasi di antara komunitas dan denominasi.
Beberapa mungkin menghargai seni dalam ibadah secara lebih eksplisit, sementara yang lain mungkin memiliki pendekatan yang lebih konservatif terhadap penggunaan musik dan seni dalam konteks keagamaan. Berikut jawaban dari keempat soal yang diberikan Bu Tutut pada tugas 15 November ini. Semoga jawabannya membantu. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam.